Coba pahami dulu posisi Anda ketika Anda sudah tidak lagi menjadi seorang diri, melainkan menjadi kami. Kemudian, latihlah skill-skill komunikasi, mendengarkan yang efektif, mendengarkan aktif, kemudian belajarlah untuk berempati. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Halo, saya Dr. Darmawan Purnama, psikiater. Saya psikiater dan founder Smart Mind Center Consulting. Di episode kali ini spesial saya langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Episode kali ini saya akan membahas tentang life after me, yaitu we. Life after me, yaitu we maksudnya adalah setelah kita hidup seorang diri, kemudian kita hidup melampaui saya seorang diri menjadi kita. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap saat ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Oh ya, kamu juga bisa beli buku saya, yaitu Pembaruan Logoterapi Viktor Frankl dengan judul Pencarian Makna Hidup melalui Interpretasi Hermeneutika Naratif Restoratif di e-commerce. Dan jika kamu suka baca secara digital, bisa kamu beli di Play Store. Memulai kehidupan rumah tangga merupakan sebuah langkah yang besar bagi sebagian orang, karena nggak cuma persiapan matang sebelum pernikahan saja yang harus dipikirkan, melainkan juga hal-hal yang menanti kita setelah menikah. Tentu saja ada banyak hal baru yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Di lain sisi, ada pula hal-hal yang akan berubah, baik itu untuk menyesuaikan gaya hidup pasangan maupun untuk memastikan rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis. Menurut saya, akan banyak perubahan setelah kamu menikah. Nah, perubahannya itu yang jelas adalah bahwa kamu bukan lagi seorang diri, bahwa kamu bukan lagi kamu, melainkan kamu adalah suami atau kamu adalah istri dari seseorang. Pertama, peran dari tadinya kita seorang diri menjadi peran sebagai pasangan, baik itu suami ataupun istri, itu sudah merupakan suatu tanggung jawab baru, suatu kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, kalau nikah, diselamatin, selamat menempuh hidup yang baru. Setelah itu, kamu bukan hanya menjadi suami atau istri dari seseorang, kamu akan berubah lagi menjadi ayah dan menjadi ibu dari anak-anakmu. Dan ini beda lagi perannya. Peran sebagai suami atau sebagai istri dan peran sebagai ayah dan sebagai ibu itu berbeda. Di sini kita harus siap untuk perubahan peran itu dan melaksanakan peran tersebut. Bagaimana menjadi pasangan yang baik dan bagaimana menjadi orang tua yang baik. Hal yang perlu diperhatikan saat kehidupan bukan diri sendiri, tapi menjadi kita adalah bagaimana kita menyelaraskan, bagaimana kita bersama-sama dengan pasangan kita menjadi satu. Bisa bekerja sama dan bisa saling membawa arah tujuan dari hidup kita untuk bersama. Bukan lagi sendiri-sendiri, nggak bisa lagi, saya mau ini lalu saya lakukan langsung. Tapi ketika saya mau sesuatu, mungkin kita mesti menginformasikan, mungkin kadang minta persetujuan, karena kita bukan lagi seorang diri, melainkan kita adalah dua yang menjadi satu. Oleh sebab itu, komunikasi, saling pengertian, empati, itu harus berjalan dengan baik ketika seseorang bukan lagi menjadi seorang diri, tapi menjadi kita. Jadi harus ada kolaborasi yang baik. Menurut saya, pernikahan membuat kesehatan mental itu bisa menjadi buruk, tetapi bisa juga menjadi jauh lebih baik. Karena dengan pernikahan sebetulnya yang kita cari adalah partnership, yang kita cari adalah companionship. Bagaimana dalam partnership, dalam companionship gitu, kita bisa saling mensupport, saling membantu, saling menutupi kekurangan kita dengan memberikan kelebihan kita kepada pasangan kita. Oleh sebab itu, pernikahan yang sehat sebetulnya akan sangat membantu kesehatan mental. Sedangkan pernikahan yang tidak dipersiapkan dan pernikahan yang tanda kutip sakit itu juga akan membawa potensi pada gangguan kesehatan mental. Nah, tentunya setiap hubungan pasti ada lika-liku dan benturan-benturan antara dua kepala. Jika kamu sering mengalami perdebatan, saran saya yang paling penting saat ini di Indonesia adalah karena kita hidupnya itu paguyuban, seringkali lika-liku benturan itu bukan terjadi antara dua kepala, tetapi antara pandangan dua keluarga. Tentunya bahkan keluarga besar, yaitu keluarga besar istri dan keluarga besar suami.
Nomor satu, mari kita sepakat dulu bahwa yang menjalani bahtera pernikahan adalah dua kepala, bukan dua keluarga. Jadi, dua kepala ini yang harus kemudian di dalam berdebat itu harus tetap dingin dan rasional. Sebelumnya saya pernah berikan podcast tentang mendengarkan atentif atau mendengarkan aktif. Coba diterapkan dulu, bagaimana kita mendengarkan dulu, bukan langsung kita mendebat dari pasangan kita. Hindari juga adanya pikiran yang mendahului atau prejudis atau presupposisi yang mendahului sehingga kita tidak bisa mendengarkan secara aktif, tetapi kita malah sudah menjudgment lebih dulu dengan kita punya pikiran sebelumnya. Nah, sebab itu kalau itu bisa diterapkan, mudah-mudahan tidak terjadi perdebatan yang berujung pada konflik. Ada juga podcast saya tentang bagaimana konflik yang resolutif, ya, sebelumnya di Anyaman Jiwa. Kemudian efek jangka panjang dan pendek jika sering mengalami masalah di satu hubungan adalah, ini efek jangka panjangnya ini bahaya, ini bukan hanya soal bisa bercerai, tetapi juga gangguan mental selama pernikahan yang membawa kepada kecemasan, depresi, bahkan paranoia. Ini akan sangat berpengaruh bukan hanya pada kesehatan mental, bahkan kadang pada kesehatan fisik. Karena stres yang berkepanjangan tentunya akan berpengaruh kepada metabolisme kita, hipertensi, mungkin ada diabetes, gangguan tidur, dan ini tentunya tidak sehat. Kalau misalkan efek jangka pendek, ya mungkin efek jangka pendek lebih kepada ketidaknyamanan di rumah karena sering konflik, ketidaknyamanan dalam berhubungan, ketidakterbukaan sehingga saling memendam, kemudian suatu saat tiba-tiba marah-marah tanpa sebab, padahal sebetulnya ada sebabnya, tetapi karena dipendam-pendam jadi nggak jelas apa itu sebabnya, ya. Jadi tips saya agar hubungan tetap awet seperti yang tadi diungkapkan, nomor satu adalah coba pahami dulu posisi Anda ketika Anda sudah tidak lagi menjadi seorang diri, melainkan menjadi kami, menjadi kita. Kemudian latihlah skill-skill komunikasi, mendengarkan yang efektif, mendengarkan aktif, kemudian belajarlah untuk berempati kepada pasangan kita, kemudian juga membuka diri. Ikutlah pelatihan-pelatihan bagaimana menjadi orang tua, bagaimana dengan pasangan, memahami kepribadian pasangan, kemudian saling membantu supaya istri membantu kekurangan suami, suami membantu kekurangan istri, demikian juga istri dan suami saling mengembangkan tentang kepribadiannya yang ada sehingga semakin mendekati pola-pola atau pattern atau style untuk bisa kolaborasi bersama. Karena dua orang yang berbeda ditemukan biasanya memang ada ketertarikan yang berlawanan. Jadi memang itu sengaja untuk saling melengkapi. Baik, jadi kesimpulan saya untuk episode kali ini, para pendengar podcast Anyaman Jiwa sekalian, apabila mau menikah, artinya transformasi dari hidup sendiri menjadi kita, yaitu hidup bersama, lalu kembangkan semua skill untuk bisa kolaborasi bersama, buka diri, kemudian juga lalu untuk bisa berempati dengan pasangan, kemudian juga yang paling penting sebelum semua itu dilakukan adalah lakukan persiapan yang sungguh-sungguh dalam segala hal, baik itu masalah ekonomi rumah tangga, masalah komunikasi, masalah seksual, masalah nanti mendidik anak, sebelum betul-betul melangkah ke mahligai pernikahan. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini, dan buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental ke saya, boleh banget kirim email podcast@kgmedia.id atau bisa DM Instagram saya @darmawan-psychiatrist dan @medio-by-kgmedia. Selain itu, jika kamu mau konsultasi secara langsung, bisa kunjungi website kami www.konsultasipsikiater.com. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya Dr. Darmawan Purnama, psikiater dan founder Smart Mind Center Consulting. Mohon pamit, tunggu episode selanjutnya. Bye-bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.